Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rumiati. Saya berasal dari kelompok 5, selaku penyaji ketiga. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasnah Faizah AR Hemhum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Budaya Melayu. Langsung saja saya akan menyampaikan tentang materi saya yang berjudul Sastra Melayu. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yaitu tentang sastra Melayu yang terdiri dari seloka, hikayat, dongeng, dan legenda. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu seloka. Apa itu seloka? Seloka berasal dari bahasa Sanskerta, yakni sloka atau siloka, yaitu suatu bentuk genre non-naratif yang terdiri dari 2 baris, yang mana tiap-tiap barisnya mengandung lebih kurang dari 16 suku kata yang tersusun dalam 4 unit. Ciri-ciri umum seloka itu ada 7. Yang pertama, satu bait seloka terdiri dari 4 baris atau lebih. Yang kedua, memiliki lebih dari 1 bait. Yang ketiga, seloka disusun secara berangkap, yang mana setiap rangkapnya ini tidak tetap. Jadi rima akhir adalah bebas. Isi seloka ini biasanya bersifat menyindir atau mengejek seperti seloka Pak Kaduk. Yang keempat, berasal daripada perkataan Sanskrit, bermaksud karangan berangkap yang melarat. Yang kelima, tidak tetap bilangan baris dan iramanya. Yang keenam, isinya lebih kepada mesis-mesis lucu, jenaka, ejekan, gurauan, atau sindiran yang tajam. Yang ketujuh, seloka mempunyai kesatuan isi atau ide yang lengkap. Baik, selanjutnya kita masuk kepada hikayat. Hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti memberitahu, menceritakan, yang mana dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai story, tell, naratif, atau historical account. Hikayat ini menyampaikan kisah manusia legendaris dan seringkali juga tentang hewan yang bersifat manusia, yang artinya seperti kemampuan berbicara. Hikayat ini jarang digambarkan sebagai laporan yang bersifat sejarah. Selanjutnya yaitu tentang dongeng. Dongeng adalah genre cerita rakyat lisan yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh halayaknya. Mengapa demikian? Karena dongeng ini tidak terikat oleh tempat maupun waktu, karena diceritakan tujuannya hanya untuk menghibur. Meskipun demikian, banyak pula dongeng berisi ajaran moral, melukiskan kebenaran, bahkan ada juga yang mengandung sindiran. Dongeng suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh hayalan atau fiksi, yang fungsinya sebagai penghibur atau sebagai ajaran moral dalam pendidikan. Yang mana kita ketahui, dongeng juga mempunyai ciri-ciri umum, yang mana ciri-ciri umum tersebut terdiri dari 4. Yang pertama, menggunakan alur sederhana. Yang kedua, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Yang keempat, ditulis seperti gaya penceritaan secara lisan. Selanjutnya, legenda. Legenda ini sudah tidak asing lagi didengar. Banyak sekali legenda-legenda yang ada di Indonesia ini. Istilah legenda. Legenda berasal dari bahasa Latin legere, adalah genre naratif proses rakyat yang mempunyai kisah sebagai sesuatu yang dianggap benar-benar terjadi. Legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif suatu masyarakat atau folk history. Namun karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami distorsi. Distorsi adalah perubahan, seringkali berbeda dengan kisah aslinya. Ada juga legenda yang digunakan sebagai merekonstruksi sejarah. Maka dianjurkan sebaiknya legenda-legenda tersebut dibersihkan terlebih dahulu bagiannya dari yang mengandung sifat-sifat fiksional. Para ahli seperti J.H. Brunfat membagi legenda ke dalam 4 jenis, yaitu ada legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, dan legenda setempat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.